Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Hari ini kita bakal menjelajahi perjalanan epik umat manusia, merangkum ribuan tahun sejarah jadi titik-titik balik paling penting yang membentuk dunia kita sekarang. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki ya. Ada satu loh penemuan yang jadi garis pemisah antara jutaan tahun keberadaan kita dengan beberapa ribu tahun terakhir ini. Sebuah penemuan yang mengubah total cara kita mengingat dan memahami masa lalu. Kira-kira apa ya? Jawabannya, tulisan. Betul, kemampuan untuk mencatat peristiwa, ide, dan hukum, inilah yang benar-benar memulai sejarah seperti yang kita kenal sekarang. Sebelum ada tulisan, masa lalu itu ibarat bisikan aja, yang kita coba susun dari tulang belulang dan artefak kuno. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari masa-masa awal, lalu lompat ke revolusi pertanian, terus kita saksikan lahirnya peradaban dan kekaisaran, sampai akhirnya kita lihat gimana dunia kita ini mulai saling nyambung. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan melihat rentang waktu yang panjang banget sebelum ada yang namanya catatan tertulis dan satu penemuan krusial yang mengubah segalanya. Coba deh, lihat timeline ini. Keren banget kan perspektifnya? Spesies kita, Homo sapiens, itu udah ada sekitar 200.000 tahun. Tapi sejarah yang tercatat, era tulisan, itu baru mulai sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kebayang nggak? Berarti lebih dari 95% waktu kita di bumi ini, kita habiskan sebagai pemburu pengumpul. Nah ini bedanya, prasejarah itu adalah era tanpa suara. Nggak ada catatan langsung dari orang-orang yang hidup waktu itu. Kehidupan mereka itu kayak puzzle raksasa yang kita coba susun, kepingan demi kepingan, lewat peninggalan fisik mereka, alat-alat batu, lukisan di gua, dan fosil. Sip, sekarang kita lanjut ke pergeseran paling fundamental dalam masyarakat manusia, momen di mana kita berhenti keluyuran dan mulai membangun sesuatu. Yap, revolusi pertanian. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan cuma soal makanan loh, tapi ini soal kita. Untuk pertama kalinya bisa mengendalikan lingkungan. Perubahan dari yang tadinya cuma mengambil apa yang alam kasih, jadi bisa menciptakan sumber daya kita sendiri. Nah, ini nih yang seru, efek dominonya. Pertanian itu bukan cuma soal makanan yang lebih pasti, kuncinya ada di kata surplus. Karena ada makanan lebih, sebagian orang nggak perlu ke ladang lagi. Mereka bisa jadi pengrajin, pemimpin, atau pendeta. Dari sinilah lahir desa, terus jadi kota, dan boom, peradaban. Oke, setelah fondasi pertanian udah kuat, peradaban-peradaban besar pertama mulai tumbuh. Uniknya mereka tumbuh sendiri-sendiri di seluruh dunia. Tapi, hampir semuanya punya satu kesamaan. Mereka lahir di dekat sungai-sungai besar yang subur. Nah, yang paling menarik dari sini itu apa coba? Kita bisa lihat gimana budaya-budaya yang letaknya jauhan ini, entah gimana, nemuin solusi yang mirip-mirip untuk masalah yang sama. Mereka semua kan butuh cara buat ngatur makanan berlebih, ngatur masyarakat yang makin kompleks, nyatet jual beli. Hasilnya, ya pemerintahan, hukum, dan pastinya tulisan. Kota-kota makin gede kan? Nah, langkah selanjutnya yang paling logis ya menghubungkan mereka. Seringnya sih lewat penaklukan. Inilah yang melahirkan era kekaisaran-kekaisaran raksasa. Dan di saat yang bersamaan, terjadi ledakan pemikiran filosofis dan keagamaan di seluruh dunia. Jadi, era ini tuh kayak punya dua mesin penggerak. Di satu sisi, ada kekuatan fisik kekaisaran, pedang, dan birokrasi yang nyatuin wilayah. Di sisi lain, ada kekuatan gagasan, filsafat, dan agama-agama baru yang bisa nembus batas negara dan ngebentuk cara pikir orang. Dan ini nih yang bikin merinding. Dalam waktu yang relatif singkat, yang disebut zaman poros, sistem-sistem kepercayaan fundamental yang sampai sekarang masih dianut miliaran orang, itu muncul secara independen. Seolah-olah di seluruh penjuru dunia, manusia tiba-tiba barengan nanyain pertanyaan-pertanyaan besar yang sama tentang makna hidup. Oke, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana kekaisaran dan budaya yang tadinya terisolasi ini mulai saling nyambung ngebentuk jaringan global pertama di dunia. Jalur-jalur kuno ini kayak jalur sutra, itu ibaratnya internet zaman dulu. Memang lambat, tapi pasti. Mereka nyambungin pusat-pusat peradaban dunia, nyebarin gak cuma sutra atau rempah-rempah, tapi yang lebih penting lagi, nyebarin ilmu dan keyakinan. Tahun ini, 1450, menandai sebuah lompatan besar. Di Eropa, seorang Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak modern, sebuah penemuan yang bakal ngeguncang dunia. Coba bayangin, sebelum ini, buku itu disalin pakai tangan. Langka dan mahal banget kan? Tiba-tiba, informasi bisa diproduksi secara massal. Satu teknologi ini aja udah cukup buat mempercepat perubahan secara drastis. Bikin ilmu pengetahuan bisa diakses sama siapa aja, nggak kayak sebelumnya.
Kalau tadi mesin cetak nyambungin pikiran, nah periode ini nyambungin dunia secara fisik. Cuma dalam beberapa dekade yang singkat, para penjelajah Eropa ini berhasil nyatuin semua benua dan lautan jadi satu jaringan global. Inilah yang jadi panggung buat era modern tempat kita hidup sekarang. Dan itu membawa kita ke akhir penelusuran kita hari ini. Dari belajar nulis sampai terhubung secara global, perjalanan kita benar-benar luar biasa ya. Ini jadi bikin kita mikir, dengan adanya AI, eksplorasi luar angkasa, dan tantangan iklim di depan mata, kira-kira revolusi apa lagi ya yang bakal nentuin cerita umat manusia selanjutnya?